Ini kan begini, orang kan banyak masuk neraka bukan gara-gara nggak sholat. Sholat mau sholat tapi orang tahu peraturan sholat. Ini kan aturannya. Dianggaplah sholat dari kecil juga gua sholat. Bukan begitu ini. Nggak gampang ini sholat. Paling nggak dengan kita ngaji bab sholat itu dianggap kayak bocah main sepeda. Kalau bocah main sepeda, nabrak-nabrak, jatuh-jatuh, dimaklumi atau ditertawakan? Kenapa dimaklumi? Masih belajar. Kita kalau masih ngaji fikih, Allah maklumi sholat kita yang kurang-kurang tuh. Malaikat ini kagak jadi nih ya Rabb. Maklumin aja. Masih ngaji dia. Tapi ngantuk ngajinya. Yang penting masih ngaji. Gitu, jangan diomong masalah ngantuk mah. Yang penting masih ngaji. Udah, catat. Keuntungan orang ngaji itu ibadahnya diterima. Itu keuntungan ngaji. Makanya kenapa orang ngaji mati syahid. Kalau mati lagi ngaji, mau menuju ngaji. Kenapa syahid? Orang perang aja syahid. Lah ilmunya dari majlis taklim, ilmu perangnya. Masa yang ngaji kagak syahid begitu? Maka Nabi bilang, man mata fi talabil ilmi mata syahidan. Siapa yang lagi nuntut ilmu mati, maka matinya mati syahid. Itu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasaniha alla ya'taqida ayil ma'mumu wujuba qada'iha ay wujuba i'adati sholati alaihi ay alal imami. Wasaniha, dan adapun yang kedua daripada 11 syarat, an la ya'taqida, yaitu bahwa tidak beriktikad, tidak meyakini, ayil makmumu, yakni oleh makmum, wujuba qada'iha, akan wajib mengqadha salat, ay wujuba i'adati sholati, yakni wajib mengulang salat, alaihi, atas imam, ay alal imami, yakni atas imam. Qala as-Suwaifi, berkata oleh Imam As-Suwaifi, al-muradu bil i'tiqadi huna adh-dhannu, adapun yang dimaksud dengan keyakinan di sini yaitu prasangka, dhannan ghaliban, dengan dugaan yang ghalib, yang kuat. Walaisal muradu bihi mastalaha alaihil usuliyuna, dan tidaklah oleh yang dimaksud dengannya, dengan i'tiqad, yaitu apa yang membuat istilah atasnya oleh ulama usul. Wa huwa al-jazmul mutabiqu lil waqi'i,
I'tiqad itu menurut ulama usul yaitu keyakinan al-mutabiqu yang sesuai lil waqi'i bagi bukti nyata. Intaha selesai. Qala Suwaifi ay fala yasikhu iqtida'uhu, yakni maka tidak sah oleh mengikutnya makmum biman talzamuhul i'adatu kepada orang yang wajib akan orang al-i'adatu oleh i'adah, kamutayammimin seperti orang yang sholat tayamum libarodin karena dingin, au muqimin atau orang mukim tayammama yang tayamum oleh orang mukim fi mahallin pada satu tempat yaghlibu fihi wujudul ma'i yang ghalib pada tempat itu oleh adanya air, au faqidit tahuraini atau orang yang ketiadaan dua alat bersuci, air dan debu. Li'adamil i'tidadi bisolatihi, karena ketiadaan terhitung yakni jadi bisolatihi dengan solatnya orang yang wajib i'adah. Wa sahal iqtida'u bi ghairihi, dan sah oleh bermakmum kepada selain orang yang wajib i'adah. Kamustahadatin seperti perempuan yang istihadah, ghairi mutahayyiratin yang tidak bingung, wa mutayammimin dan orang yang tayamum, la talzamuhu i'adatun yang tidak wajib akan orang yang tayamum oleh i'adah, wa masihi khufin dan orang yang musab mujah, wa muttaji'in dan orang yang sholat tidur miring, wa mustalqin dan orang yang sholat tidur terlentang, walau mumian sekalipun yaitu orang yang sholatnya isyarat, wasobiyin dan anak kecil, walau abdan sekalipun yaitu budak, wasalisin dan orang yang beser, wa mustajmirin dan orang yang peper cebok pakai tisu. Ammal mutahayyiratu, adapun perempuan yang mutahayyirah, yang bingung istihadahnya, fala yasihu iqtida'u ghairiha, maka tidak sah oleh mengikut selainnya dia, walau mutahayyiratan biha, sekalipun yaitu perempuan yang mutahayyirah juga, biha dengan si mutahayyirah, binaan ala wujubil i'adati alaiha, karena mendasarkan atas wajib mengulang atas perempuan mutahayyirah. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara, sholat yang paling bagus itu adalah berjamaah.
betapa tidak ganjarannya 27 berbanding 1. Tapi bicara jamaah tentu ada aturannya. Maka kita jangan mengejar 27 dulu. Kita harus berupaya mengejar sah solat kita, yakni berjamaahnya sah. Kalau udah sah baru bicara ganjaran 27. Gampang 27 mah. Yang penting sah dulu. Begitu. Agar supaya solat berjamaah kita sah, jadi makmum, kita ngikut imam sah, maka ada 11 persyaratan bagi orang yang sholat berjamaah. Malam hari ini kita akan memasuki syarat yang nomor 2 dari 11 syarat berjamaah. Apa syarat yang kedua daripada syarat berjamaah? Seorang makmum tidak boleh punya dugaan. Seorang makmum tidak boleh punya dugaan si imam wajib mengulang sholatnya. Si makmum tidak boleh punya pikiran bahwa imamnya wajib mengulang sholat. Mengulang tuh i'adah. Jadilah kita orang kalau mau bermakmum, kita orang nih jangan punya pikiran imam kita itu sholatnya kudu diulang lagi. Kalau kita punya pikiran itu dugaan, apalagi sampai pada tingkat keyakinan. Keyakinan. Ini mah dugaan. Jangan sampai kita punya dugaan imam ini sholatnya nanti kudu ngulang. Jangan punya tuh. Kalau punya enggak sah sholat kita. Boro 27 sholatnya aja enggak sah. Enggak sah. Apalagi 27. Sholatnya aja enggak sah. Kalau punya pikiran imamnya ngulang. Kalau kita punya keyakinan imam ini kudu ngulang, itu tak boleh kita ikut dia. Berjamaahnya enggak boleh. Jadi makmum dia enggak boleh. Kalau wajib ngulang. Kita ambil contoh. Sholat di pesawat, pergi haji. Enggak tahu nih haji tahun ini ada apa kagak lagi. Wallahualam, moga corona cepat habis ini. Begitu. Tapi ketutup beritanya sama banjir. Apakah virusnya kesapu, apa virus masih ketinggalan? Enggak tahu. Kalau saya sih dari dulu virus itu dekat, hampir saya pakai virus saya. Jadi saudara, ini
Kita nggak boleh yakin. Contoh nih, contoh di pesawat kita ya, sepesawat kita umroh, moga-moga corona ini habis, umroh bisa jalan. Haji sepesawat, kita mau sholat, sholatnya wudhu, nggak ada air. Air sih ada, agama bilang nggak ada, maka dihukumi adanya nggak ada, adanya dihukumi nggak ada. Sebab kalau orang 450 semuanya wudhu di pesawat, ini alamat boro nyampe ke Ka'bah, bisa nyampe pulang ke rahmat Rabbul Ka'bah, pulang ke rahmatullah, meleduk. Maka mau tayamum kagak ada debu. Di mana di pesawat nyari debu? Ruangan ber-AC rapi, cleaning service-nya mahal, rapi. Sulit. Kalaupun ada nyari-nyari kemungkinan ada aja di roknya pramugari yang habis turun tuh, tepok aja pantatnya, ribut pelecehan seksual. Ala kulli hal di pesawat nyari air enggak ada lah, mau tayamum enggak ada debu, maka kita orang kudu sholat. Disebutlah kita orang faqidut tahuraini, orang yang ketiadaan dua alat bersuci. Air buat wudhu ora ada, debu buat tayamum pengganti wudhu tidak ada. Tapi kudu sholat, wajib diulang. Sholat-sholatan, Allah Akbar, sambil duduk aja di kursi. Nanti udah turun diulang. Ini saya nih yang sholatnya kayak begitu karena nanti bakal ngulang. Ini sholat kagak boleh berjamaah, karena nanti kita udah turun kudu ngulang. Saya ini wudunya begitu, nggak ada air, nggak pakai tayamum di pesawat, saya suruh ngimamin, nggak boleh begitu. Anda makmum saya, nggak sah, sebab Anda punya pikiran ini imam nanti kalau udah turun dari pesawat kudu ngulang, maka Anda tidak sah ikut saya. Kudunya masing-masing. Sholatnya enggak ada namanya sholat berjamaah. Dulu haji begitu kata kepala kloternya sama Kiai Junaidi. Kiai Junaidi ini disuruh ngimamin karena kenal tuh sama kepala kloternya. Pak Kiai aja ngimamin, kata Kiai Junaidi, diomelin dia. Apaan ini sholat ini faqidut tahuren, tak boleh kita berjamaah, sholatnya masing-masing, jangan saya, tapi kudu dibimbing ini. Nggak bisa ini, nggak mau dia, nggak mau, karena memang begitu. Nomor duanya, tidak boleh makmum punya pikiran imamnya sholatnya kudu ngulang. Kudu ngulang. Kalau imam itu wajib ngulang, maka kita ngikut dianya enggak jadi. Ini supaya contoh gampang kalau di pesawat jarang-jarang gitu. Naik pesawat, lagi pengen naik pesawat, sekarang alasannya cakep, lagi corona. Sekarang nih pengen naik pesawat. Kalau dulu-dulu nggak punya duit, sama juga sih begitu. Begitu, cuman bahasanya aja jadi corona disalahin mulu. Jadi kita nggak bisa. Bagaimana nih kalau contoh sholat di pesawat nggak bisa? Yang paling gampang Jumat.
Ini contoh bang gampang supaya paham. Saudara masuk masjid, lalu di masjid itu habis sholat Jumat, sholat dohor. Habis sholat Jumat, sholat dohor. Seumpama masuk satu kampung begitu. Habis sholat Jumat, sholat. Jadi habis sholat Jumat, qomat lagi sholat dohor. Itu menunjukkan Jumat itu tidak sah. Wajib diulang zuhur. Maka Jumat kita nih kagak sah. Jangan pulang dulu sebelum zuhur. Begitu. Apaan ini? Habis Jumat zuhur, ini ajaran baru nih. Ente belum tahu ajarannya. Ente ngulang juga. Ndak sah menurut orang sini, mungkin karena kurang 40, mungkin dianggapnya masjidnya berdekatan. Menurut orang situ dia ngulang, maka imamnya aja yakin karena imamnya yakin ngulang, kalau kita ngikut dia ini ora sah. Tapi Jumat sendiri kagak boleh, kudu berjamaah Jumat. Cuma nanti dia bangun sholat zuhur, kita juga kudu zuhur. Tapi tindakannya bagaimana? Ya kudu zuhur. Terus Jumat depan zuhur lagi, kurang cerdas. Cari masjid yang kagak begitu. Jumat depannya, masa mau ke situ lagi? Itu masalah ente. Nyari yang kagak begitu. Begitu. Masjid sebelah aja sama, ya udah ngulang begitu. Ingetin tuh, kalau kita pernah ngalamin begitu, masuk masjid kayak begitu habis Jumat dohor, lalu kata kita, gua mau kagak banyak amat, gua kan nggak pengen buru-buru masuk surga, ntar dulu pengen hidup. Gitu kata dia. Alasannya begitu. Jadilah sekarang baru tahu. Ingat-ingat tuh, ulang tuh Jumat yang itu tuh. Berapa kali tuh ikut model begitu? Kayaknya setahun 52 kali. Dohor, qadha. Model begitu. Begitu. Karena i'adah. Ini kan begini. Orang kan banyak masuk neraka bukan gara-gara nggak sholat. Sholat mau sholat tapi orang tahu peraturan sholat. Ini kan aturannya. Dianggaplah sholat dari kecil juga gua sholat. Bukan begitu ini. Enggak gampang ini sholat. Paling enggak dengan kita ngaji bab sholat itu dianggap kayak bocah main sepeda. Kalau bocah main sepeda, nabrak-nabrak, jatuh-jatuh, dimaklumi atau ditertawakan? Kenapa dimaklumi? Masih belajar. Kita kalau masih ngaji fikih, Allah maklumi sholat kita yang kurang-kurang tuh. Malaikat ini kagak jadi nih ya Rabb. Maklumin aja. Masih ngaji dia. Tapi ngantuk ngajinya. Yang penting masih ngaji. Gitu, jangan diomong masalah ngantuk mah. Yang penting masih ngaji. Udah, catat. Keuntungan orang ngaji itu ibadahnya diterima. Itu keuntungan ngaji. Makanya kenapa orang ngaji mati syahid. Kalau mati lagi ngaji, mau menuju ngaji. Kenapa syahid? Orang perang aja syahid. Lah ilmunya dari majlis taklim, ilmu perangnya. Masa yang ngaji kagak syahid begitu. Maka Nabi bilang, man mata fi talabil ilmi mata syahidan. Siapa yang lagi nuntut ilmu mati, maka matinya mati syahid. Itu begitu. Syekh Nawawi mengupas kalimat ya'taqida.
Beriktikad ni apa? Jadi beriktikad itu ada dua menurut ulama usul fiqih dan usuluddin tauhid. Iktikad itu ideologi. Iktikad itu ideologi. Apa itu? Satu konsep keyakinan yang harus sesuai bukti, tidak boleh pakai kira-kira. Itu namanya i'tiqad. Beriman. Jadi beri'tiqad tuh ndak boleh kira-kira, kudu sesuai bukti. Jadi yakin sih Tuhannya Allah, tapi yang disembah Yesus. Itu namanya tidak sesuai keyakinan, kenyataan. Itu bukan i'tiqad dalam ulama tauhid. Nah, ini fikih. Fikih itu i'tiqad itu dugaan kuat. Enggak mesti 100/75 juga cukup. Jangan dibikin kendor. Ini obat ini tingkat kemanjurannya bagaimana? Oh, manjur apa kagak? Saya sih nggak berani jamin dia manjur. Ya gimana mau diobatin yang dia aja kagak yakin. Yang mau nyemprotin kan kagak beres. Dikasih dong, mantap ini. Bagus. Jadi kan orang tuh mantap. Keyakinan. Ini mau dugaan kuat. Jadi kita makmum jangan punya pikiran. Pikiran tuh bukan keyakinan yang 100%. Bukan. Gitu. Karena ini fikih, bukan tauhid. Gitu. Kesimpulannya, si makmum jangan punya pikiran imamnya kudu ngulang untuk gitu. Artinya, kalau sampai imam yang kita ikuti sholatnya bakalan ngulang, kita ngikut dianya tidak sah. Boro 27 sah sholat kita aja kagak. Begitu. Mau dijabar ini, fala yasihu iqtida'uhu biman talzamuhul i'adah. Kata Syekh Nawawi, maka tidak sah bermakmum kita ame imam yang wajib i'adah. Bila imamnya wajib i'adah, kita ora sah ngikut imam. Enggak sah kalau wajib i'adah. Contoh-contoh orang yang wajib i'adah. 1. Orang yang tayamum karena dingin. Ada orang bulan madu, umurnya udah senja. Kalau ayah kita sih masih muda, ini udah senja, nikah lagi. Kan bagusnya bulan madunya di Tanjung Priuk, ini bulan madu di puncak, kan kisut. Jangan dicatat man, ini ke puncak, lah kalau di puncak dingin, mana vilanya ora ada air panas, mau wudhu subuh dingin, tayamum boleh, jangan sampai enggak sholat, jangan dipaksa mati kedinginan. Enggak jadi bulan madu, bulan racun. Kalau begitu, maka suruh tayamum subuh. Niat saya tayamum untuk membolehkan sholat. Begitu. Tayamum, enggak boleh. Wudhu enggak boleh. Tapi karena dingin.
Karena tayamumnya karena dingin, kan yang kedinginan kan kita. Rata-rata orang puncak kan orang Cipanas lebih biasa dia mah. Kan kita orang biasa, kita doang. Agama tuh enggak dipukul rata. Lu kudu ikut dia, kagak. Kan kudu adaptasi dulu dengan iklim yang ada. Maka kita orang di puncak udah ente tayamum macam agama. Tayamum subuh karena dingin. Sholat subuh. Kita sendiri aja dulu dah. Jangan ngomong berjamaah dulu, gampang berjamaah. Nanti kalau udah jam 9, jam 10 kan matahari udah nyorot. Air juga udah, iya, cuaca juga enggak dingin. Kita wudu, kudu sholat subuh di qadha yang tadi itu. Diulang lagi. Sebab karena dingin jarang. Jarang, ya kita doang. Sebogor. Ini jarang. Maka kita nih kudu diulang. Waktu sudah tidak dingin. Nah, ketika kita mau ngimamin, kagak boleh tuh makmum ikut kita. Bareng-bareng, bareng-bareng walaupun orang Jakarta. Karena tawakufan. Enggak boleh rame-rame. Masih pandemi. Kampanye boleh. Jadi kampanye. Duduk. Bareng-bareng. Dingin semuanya. Ya udah sholatnya masing-masing. Jangan berjamaah. Sebab kita mau ngikut dia. Dia aja begitu. Wajib ngulang. Dia ikut kita. Nggak jadi. Udah. Orang yang sholat karena dingin, jadi sehingga tayamumnya bukan karena nggak ada air, karena dingin kita ikut dia, sholat kita tidak, sebab dia bakalan ngulang. Kapan? Waktu nggak dingin. Satu. Atau kita orang situ, au muqimin tayammama fi mahalin yaglibu fi wujudul ma, atau kita tayamum di daerah yang banyak air. Emang di mana, apalagi kalau macam Kalimantan, kita pakai tayamum, air abrak-abrak kan, Barito, Mahakam, air melulu. Ini yang model begini nih, tayamum umpama nggak ada air, cuman umumnya banyak air, maka kita wajib ngulang sholatnya. Pada bab tayamum tuh. Ketiga, orang yang di pesawat tadi tuh tuh ketika dolat bersuci, kan dia mau mau wudu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, sholat mau wajib, maka kita ngikut dia tidak sah. Keempat, orang yang Jumat i'ad, kalau habis ngimamin dia bangun lagi dohor, kita juga jangan pulang dulu sebelum dohor. Ada yang ngomel, nyesel banget, masa sholat dohor 6 rakaat hari ini, baru alhamdulillah sholat banyak. Karena kita tipikal kalau sholat nggak mau banyak, udah dohor. Tapi kalau tidak wajib i'adah mah masih sah. Seperti tayamum karena sakit, kan air ada, nggak apa-apa, kita ikut dia. Walaupun kita pakai air, sah. Karena sholat dia sah. Buat dirinya. Kan yang tadi tayamum kayak di pesawat, sholat dirinya tidak sah. Itu mau menghormati waktu doang. Namanya sholatnya menghormati waktu.
Orang yang sholat menghormati waktu itu wajib ngulang. Jumat kenapa enggak dohor? Orang ada tapi cuma ada 30. Dohor dah. Begitu. Gitu. Ya kayak begitu. Kalau tidak wajibnya ada kayak orang istihadah atau orang beser kencing, udah dol klepnya, netes aja. Ini wajib sholat. Caranya adzan dohor dia atau masuk waktu, dia bersihin, udah bersih, bercak najis kencingnya, pakai pempes, habis pakai pempes langsung wudhu, habis wudhu langsung sholat, kita ikut dia sah, kita sah, dia netes, nggak apa-apa, caranya begitu. Tapi pempes mahal, apalagi big, ini double XL, bisa triple, gede. Yang murah plastik gula perempatan tuh, habis kencing bersin ikat pakai karet, jangan kenceng-kenceng putus, punya atu doang, ente putus repot. Plastik gula netes nggak apa-apa, begitu. Itu enggak wajib, enggak. Orang istihadah begitu. Perempuan istihadah contoh perempuan ini. Perempuan netes mulu. Mennya udah 15 hari masih keluar, kamar mandi bersihin, bercak darahnya, tutup pakai Softtek. Anti bocor, anti kerut, ekstra panjang. Itu begitu. Tutup pakai Softtek. Terus wudhu, sholat, sah. Si perempuan, jangan kita kan orang laki. Si perempuan ikut dia, sah. Kan sholat dia sah. Begitu. Enggak wajib ngulang, enggak wajib ngulang. Kecuali mutahayyirah. Istihadah nih banyak uraiannya. Ada mubtadi'ah, ada mumayyizah, yang paling repot mutahayyirah. Dia enggak ingat kebiasaan dia tanggal berapa, gua kagak ingat. Ente mulainya kapan, gua juga kagak ingat. Ini orang kagak ingat begini, bingung. Bingung tuh bahasa Arabnya mutahayyirah. Bingung. Kata orang daerah tuh di Serang ketelimbang gitu. Tuh bingung nah. Bingung dia aja bingung. Orang kayak begini nih wajib diulang. Ramadan aja puasa 2 bulan. Ama Syawal. Kalau mutahayyirah. Wong dia gak tahu kapan kapan enggak. Maka dari sebulan Ramadan yang jadi 15 hari. Tapi puasanya mah sebulan. Tapi yang jadi 15 hari. Kan yang pasti terlama 15 hari. Berarti 15 hari cuman lempengan suci di mana? Enggak tahu. Wis kudu puasa. Tapi yang jadi 15 hari, maka Syawal puasa lagi sebulan. Yang jadi maka 15 tambah 15. Karena dia gak tahu kalau sampai se-Ramadan itu di di tanggal ujungnya kan ketemu tanggal ujung. Itu kan begitu. Itu begitu. Namanya mutahayyirah. Mutahayyirah itu bikin bingung. Bikin bingung sama siapa? Sama kiai.
Jawabannya ini kan kudu diputer-puter sama kiai. Bingung. Maka ambil yang terpahit, maka puasa Ramadan 2 bulan. 2 bulan tuh. Syawal puasa, Ramadan. Yang di Ramadan yang jadi Syawal yang jadi 15. Maka 15 tambah 15 sebulan. Begitu. Kalau ketahuan mah enak tanggalnya. Ada orang tayamum yang kagak wajibnya ada, seperti bener-bener nggak ada air. Ini nggak ada air sama sekali. Baik, kita tayamum, udah nyari kemana-mana nggak ada. Lalu tayamum boleh, itu mau kagak wajib ngulang. Itu mah air di mana? Di Bogor kagak ada air, yang ada cai, sama itu mah. Itu bahasa doang. Ini bukan begitu ngomong bahasa. Bener-bener mau cai kayak mau air kayak tuh. Jangan sampai diputer-puter bahasanya. Nggak ada air. Sah. Seperti orang pakai mujah. Mujah tuh kaos kaki kulit atau sepatu kulit. Sepatu tapi dari kulit. Nggak ada lapisan bawahnya. Khuf namanya khuf. Khuf. Begitu, enggak tembus air. Biasanya daerah Maroko, daerah-daerah dingin dah. Itu kalau dingin, kita pakai kaos kaki itu kayak kaos kaki tapi kulit. Begitu. Kalau dikata sepatu enggak kayak sepatu, tapi kaos kaki kayaknya, tapi dari kulit. Namanya khuf. Khuf itu kalau kita dingin wudunya enggak usah copot itu sepatunya, cukup usap itu aja nyetrum wudunya, usap itu aja jadi, bukan sepatu abri, bukan, ngusap itu aja. Sholat dia sah, maka kita ngikut dia sah, gitu aja intinya. Wa muttaji'in, orang yang sholat sambil duduk aja dah sebelum tidur miring. Orang sholatnya duduk karena sakit, nggak kuat dia diri, dia duduk. Kita makmum dia sholat sendirinya sah, wong dia ya kita ikut dia nggak apa-apa. Imamnya duduk, kitanya diri, nggak ngaruh. Yang kuncinya dia sah. Gitu. Taraweh kan sholat sunnah, kita seger buger, sholat sunnah mah boleh duduk, imamnya duduk, kita diri semuanya, boleh. Tapi kan dia masih seger, iya boleh. Dia ngotot imamnya, boleh. Kata pengurus, boleh sih, boleh, gue pecat ini. Begitu, boleh sih. Tapi ya cobain. Saya suka ajarin, cobain sholat duduk biar bisa. Karena kalau nggak dicobain tuh, nggak dipraktekin, hilang. Saya tuh makanya dulu adalah tawakuf, ada ziarah, ada apa, sholat jamaah, biar nggak hilang ilmu itu. Namanya ngaji. Sebab kalau nggak begitu nantinya hilang. Nanti kita nggak tahu, pokoknya sedang dengar ada jamak dah, tapi nggak pernah ngerjain, jadi kan kita nggak tahu gimana jamak. Kalau udah ngerjain kan tahu, gitu. Namanya ngamalin ilmu. Imamnya sambil tiduran, boleh. Sholat jenazah, imamnya tiduran. Coba kalau saya mah jangan, kalau dia tiduran mah takut habis dia kan begitu ya. Kalau tiduran mah nggak usah. Tapi boleh. Dia ikut dia nih, nggak kuat duduk, bisanya tiduran. Boleh ikut dia, boleh. Sah. Sebab dia nggak wajib ngulang. Emang dia bisanya segitu. Sampai di kitab tua mustalqin, terlentang. Ya kita itu ngikutin aja di belakangnya. Dia begini, ruku begini, sujud begini. Ya kita tinggal ruku sujud benar. Kan dia takbir Allah Akbar. Sah, nggak apa-apa. Dia nggak ngulang, kunci nggak ngulang.
Tapi sih jarang saya kalau udah sampai tiduran pengen ngotot pengen ngimamin juga mah. Jarang. Tapi kan agama kan sediain payung kalau sampai ada. Jadi kan kita tahu ini orang ngotot banget ya. Udah kayak begitu-begitu masih juga digotong-gotong masih ngajar. Iya jangan ya. Wasobin walau mumian walaupun sholatnya isyarat. Kalau isyarat ini rada repot kita. Isyarat mah cuma kedap-kedip. Hukum sah-sah buat ya. Ini kan kita berbicara kagak wajib ngulang. Nah gitu. Wasobin imamnya bocah. Jadi. Imam Ibnu Mas'ud itu umur 7 tahun ngimamin di masyarakat. 7 tahun. Bisa sholat. Gak apa-apa. Imam bocah. Kayak begitu. Belum kawin lagi. Gak usah. Ya Allah. Daripada lo udah kawin kagak ngerti juga. Ini kan bukan berbicara kawin, ini berbicara ngerti sholat apa enggak begitu. Ada sahabat banyak ngimamin, masih bocah-bocah ngimamin enggak apa-apa. Ini kan berbicara ilmu sholat. Ada bujangan, ada teman kita belum haji, guru saya suruh ceramah haji. Terus kan saya belum haji, ya ceramah aja, nggak apa-apa. Ntar kalau ada yang ngomelin bagaimana? Jawab kalau yang ngomelin, ente ceramah aja. Ono Agim cerita surga enak banget. Tanya, udah masuk surga belum? Tanya sama dia. Begitu. Ini kan ilmu, bukan masalah hajinya. Yang udah haji aja nafar kagak ngerti. Ente nafar awal nafar sani. Pokoknya tanya aja yang kayak begitu ya sama kepala rombongan ya. Kabihak gua gak ngerti. Tuh. Nggak ngerti. Ente haji tamattu apa kiron apa ifrad. Kayaknya tamattu. Tamattu deh. Apa itu? Mangan turu. Saya sih soalnya mangan turu. Tamattu. Kayaknya itu dah. Ini kan enggak ngaji urusannya. Jadi biar kata kita belum haji ceramah aja. Bujangan ceramah rumah tangga enggak apa-apa. Boleh aja. Wong ilmu yang mau diomongin. Bukan berbicara bersetubuh. Begitu. Bukan. Jadi jangan takut. Saya mimpin tahlil. Enggak apa-apa, mimpin aja. Orang majlis kudu bisa. Suruh aja, maju aja. Jangan mundur orang majlis mah. Emang begitu. Jangan mimpin tahlil. Ntar pengen kencing dulu ya. Ya lama nih. Kalau udah pengen kencing dulu lama nih. Jangan, kudu bisa. Jangan pakai pura-pura kencing. Kita orang majelis nih apa aja kudu bisa. Minimal tahlil. Bisa. Kudu. Jangan sampai nggak bisa. Dibaca-baca aja ntar juga lama-lama hafal. Lama-lama begitu. Bocah nggak apa-apa ngimamin. Banyak sahabat Nabi. Ada yang umurnya baru 13 tahun sudah menjadi panglima perang. Gak apa-apa. Ini mengerti. Dulu Sayyidina Umar sedikit kurang demen sama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini ahli perang. Kurang demen. Sebab enggak demennya sama abahnya, kejem banget abahnya sama Nabi. Walid bin Mughirah abahnya. Jadi rada nyangkut di hatinya Umar itu, Khalid. Di samping kurang ibadah sunnahnya kurang. Jadi sholatnya jadi standar-standar aja. Jadi rada kurang. Maka tapi kan keputusan presiden tidak bisa diganggu gugat. Presiden. Keputusan Sayyidina Abu Bakar ngangkatnya Khalid bin Walid. Pas Umar jadi khalifah copot. Tapi sementara doang akhirnya.
copot. Itu yang di tengah jalan berhenti itu. Dia tapi ikut perang. Kan perang bukan karena panglima. Saya perang ya fisabilillah. Copot sama saya Umar, ganti panglima baru. Lama-lama dihitung keberhasilan panglima baru. Banyak yang gugur. Para prajurit. Kata Umar, benar Abu Bakar. Ini bukan urusan sholat. Khalid bin Walid sholat sunat kurang. Tapi perang arti. Ini bukan urusan sholat. Yang Umar pilih yang ngimaminnya bagus. Tapi perang orang arti. Kalah. Maka diganti lagi. Khalid bin Walid jadi pimpinan lagi akhirnya. Begitu. Umar paham. Oh hebat Abu Bakar. Mengerti pada bagian-bagiannya. Itu begitu. Ini bab sholat. Biar kata bocah kalau dia bisa ngimamin, sah. Kita ikut dia nggak apa-apa. Ngulang nggak usah. Begitu. Bocah. Ya tentu nggak bocah banget. Kalau anak TK kan nggak bisa. Begitu. Kita sholat temen ngajak main kan tinggal. Kita siapa yang nyupirin? Ditinggal dia. Itu kan bocah belum tamyiz namanya. Ini kan bocah udah tamyiz maksudnya, udah ngerti 8-9 tahun, udah ngerti sholat. Ini kan bocah-bocah dilatih tuh di Kerawang tuh. Kan bocah-bocah umur 4 tahun, 5 tahun, sholatnya bagus, wiridanya bagus, mimpin, cakep ngentah. Budak walaupun budak, orang beser, orang peper, cebok pakai batu. Kan cebok pakai batu masih bau pantatnya. Ente kagak percaya, cium aja. Kalau kagak percaya, kalau saya sih udah percaya kata kitab begitu. Saya mau percaya aja sama kitab tuh. Udah 1000% aja kalau udah kitab saya. Begitu. Itu dia sholat, artinya wudhu, ngimamin. Ya nggak apa-apa. Pakai tisu gitu, nggak apa-apa. Cebok kenceng pakai tisu. Wudhu, sholat, nggak apa-apa. Sah. Nggak wajib ngulang, enggak. Kan boleh pilih pakai tisu boleh, tapi jangan di tisu basah, kan ada aturannya. Begitu sesuai aturannya. Amal mutahayyiratu, adapun perempuan mutahayyirah itu enggak sah. Ngimamin mau ditukar kayak gimana enggak sah. Percis kayak orang banci. Banci itu 2 alat kelamin. Imamnya banci, makmumnya banci, nggak bisa. Kemungkinan yang imam banci perempuan, yang makmum banci nggak sah. Dibalik nggak sah juga. Ini namanya mutahayyirah namanya. Kayak begitu. Udah sholat masing-masing. Kenapa? Karena wajib iadah. Kalau mutahayyirah mah. Tuh begitu. Kesimpulan akhir nomor 2, jangan punya pikiran si makmum bahwa imamnya sholatnya kudu diulang. Bila mana punya pikiran imamnya bakalan ngulang, maka sholat kita ngikut dia nggak sah, sehingga kita pun wajib diulang. Segini dulu dah, minta izin ngajinya. Tidak ada tanya jawab. Ada yang nanya ya? Enggak ada. Baik. Enggak ada tanya jawab ya. Iya. Untuk malam ini aja. Sebetulnya saya disuruh pray sama Kiai Lutfi. Cuman saya enggak mau. Takut domirin ayah. Iya. Jadi saya harus pergi jauh. Jadi hari ini minta redonya. Enggak ada tanya jawab. Jadi kalau mau nanya, pertemuan mendatang saja. Moga panjang umur, sehat walafiat. Enggak ada tanya jawab malam hari ini. Segini aja dulu ngajinya.